pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi hari ini pendengar Rabu 28 September 2022 dengan sari berita. Kementerian Dalam Negeri serahkan kode wilayah 34 desa di Kabupaten Sika. Pemerintah diminta kolaborasi dengan sekolah vokasi mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menyerahkan 34 kode wilayah administrasi pemerintahan desa kepada pemerintah Kabupaten Sika. Selengkapnya seperti apa disampaikan Lady Badin. Penyerahan 34 kode wilayah administrasi pemerintahan desa kepada pemerintah Kabupaten Sika berlangsung di Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat yang diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo kepada Bupati Sika Robi Idong pada Senin kemarin. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Sika, Ferry Awales kepada RRI ND. Ferry Awales mengungkapkan bahwa penyerahan kode wilayah administrasi desa ini adalah merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses usulan penataan desa yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Sika kepada Mendagri melalui Ditjen Bina Pemdes. Berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri yang kami terima, dan kemarin Pak Bupati Sika sudah menerima penyerahan kode wilayah administrasi pemerintahan desa di Gedung Merdeka yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan sudah diterima oleh Bupati Sika untuk 34 desa persiapan selama ini dinanti-nantikan oleh masyarakat Kabupaten Sika itu mulai resmi definitif. Sebelumnya menurut Ferry Awales, 34 desa persiapan di Kabupaten Sika sudah menjadi desa definitif di mana tahapan penetapan batas desa itu mengacu pada Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Dijelaskan Kabag Prokompim Kabupaten Sika ini, masyarakat 34 desa antusias dan menyambut gembira atas kabar tersebut. Masyarakat sudah mendengar informasi terkait dengan hari Senin kemarin di Sika menerima kode wilayah administrasi pemerintahan desa, dan respon masyarakat khusus di masyarakat 34 desa persiapan itu sangat bangga, bahagia dan juga bersyukur karena memang perjuangan mereka supaya menjadi desa definitif itu sekian lama baru bisa terjawab. Itu perlu mereka syukuri. Untuk diketahui saat ini Kabupaten Sika sudah memiliki 181 desa. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pemerintah diminta untuk membangun kolaborasi dengan sekolah-sekolah vokasi yang ada sebagai upaya dalam mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Dan hal ini perlu dilakukan mengingat makin maraknya migrasi ilegal dan terbatasnya jumlah balai latihan kerja luar negeri atau BLKLN di NTT. Rosa Dalima berikut melaporkan selengkapnya untuk Anda. Optimalkan balai latihan kerja pekerja migran Indonesia dan layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia. Melalui Ketua Dewan Pembinanya Gabriel Gua, Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia mendorong adanya penambahan jumlah balai latihan kerja luar negeri BLKLN di NTT agar memadai melayani kebutuhan calon pekerja migran Indonesia CPMI. Kepada RRI Senin siang, Gabriel kemukakan, sejak dibukanya kebijakan penempatan CPMI di Malaysia per 1 Agustus 2022, NTT sebagai kantong PMI perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk melengkapi berbagai infrastruktur pendukung, terutama BLKLN. Semua BLKLN di NTT saat ini, lanjut Gabriel, berbasis di Kota Kupang, sementara 21 kabupaten lainnya belum ada. Kedepannya NTT akan rentan terhadap migrasi ilegal dan terjebak dalam jaringan human trafficking. NTT kini dan ke depan migrasi ilegal rentan human trafficking akan semakin marak.
karena Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia hanya ada 4 di Kota Kupang, Nusa, yakni 1 milik pemerintah dan 3 milik swasta P3MI atau Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia. Salah satu yang menjadi kendala dan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adanya layanan terpadu satu atap. Untuk di NTT ada 4 LTSA yang sudah dibangun, yakni di Maumere, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan di Tambolaka, Sumba Barat Daya. Tapi kami melihat ini belum optimal pelayanannya. Bahkan di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya terancam tidak berfungsi. Lebih lanjut, Gabriel Goa mengatakan permasalahan PMI di luar negeri umumnya menimpa warga yang berangkat melalui jalur non-prosedural dan tanpa adanya persiapan kompetensi serta kapasitas melalui BLKLN. Akibatnya banyak PMI yang terjebak dalam praktek perdagangan orang, bahkan diantaranya berujung pada kehilangan nyawa karena bekerja tanpa adanya jaminan keamanan, kenyamanan dari negara. Saat ini NTT memiliki 4 layanan terpadu satu atap LTSA masing-masing, Maumere, Kupang, Kota Kupang, dan Tambolaka, Sumba Barat Daya. Tapi tidak optimal pelayanan, bahkan di Kabupaten Kupang dan Tambolaka sudah tidak berfungsi lagi. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pendengar, estimasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten ND, jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar sebanyak 90.000 bidang, sementara tanah yang sudah bersertifikat sesuai data Badan Pertanahan Nasional atau BPN baru sekitar 39.000 bidang. Selengkapnya, Rovinus Fula melaporkan. Kegiatan pembekalan mahasiswa KKN periode 2022 dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sirapaji MA pada Rabu 27 Juli 2022. Pembekalan mahasiswa KKN bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan, keterampilan, dan teknik dalam melaksanakan kegiatan KKN agar seluruh rangkaian kegiatan di lapangan berjalan sesuai harapan. Kuliah kerja nyata merupakan salah satu kegiatan akademik selain sebagai salah satu syarat kelulusan. Melalui mata kuliah KKN, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat dan mengaplikasikan pengetahuan akademik yang didapat di kampus melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan bersama dengan masyarakat. KKN juga sebagai wujud pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kuliah Kerja Nyata Universitas Flores periode 2022 mengusung tema pemberdayaan masyarakat melalui digital berbasis potensi. Rektor Universitas Flores mengatakan bahwa kuliah kerja nyata merupakan mata kuliah yang harus diperhatikan dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Dijelaskan sebelum para mahasiswa mendapatkan gelar sarjana harus menjalani KKN. Kemudian kuliah kerja nyata sedikit berbeda dengan mata kuliah lain karena mata kuliah lain para mahasiswa dapat di kelas, sementara mata kuliah KKN proses belajar mengajar diperoleh para mahasiswa di lapangan di tengah masyarakat. Laksanakan secara lebih baik karena kita mendapat mitra dari pemerintah ini. Kita menjadi mitra dari pemerintah. Jadi nama baik universitas dipertaruhkan. Kalau kita bisa berkarya dengan bagus, nanti selanjutnya akan ada bantuan lagi, kita jadi mitra lagi. Itu bisa nanti sampai sedaratan Flores, semua kabupaten kita yang akan turun itu sehingga sampai kali itu yang poin-poin penting. Rektor Universitas Flores mengingatkan para mahasiswa KKN harus pandai membawa diri karena sebagai intelektual muda harus tampil di luar sana sehingga jangan sampai masyarakat menilai tidak baik. Sementara visi Universitas Flores mediator budaya sehingga harus bisa mempertemukan budaya akademik di kampus dan budaya lokal di masyarakat. Dan para mahasiswa bukan hanya menerapkan hasil pembelajaran di kampus tetapi sebagai wujud kepedulian mahasiswa dalam bermasyarakat dengan kemampuannya yang sudah dimiliki. Diharapkan para mahasiswa harus mampu bekerja sama dalam tim dalam menggali dan mengembangkan potensi yang ada di desa dan mampu menjawab tantangan permasalahan yang ada di desa itu, tegas Rektor Universitas Flores. Berita terakhir,
Untuk menjadikan identitas profesi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, setiap nelayan harus memiliki kartu kusuka. Suima melaporkan. Kepala Bidang Kabid Pengembangan Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Sardin SPI, kepada RRI Selasa 27 September 2022 menjelaskan, di Ende kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan kusuka bagi nelayan untuk data yang masuk program pemegang kartu tersebut, semuanya sudah diinput oleh petugas yang membidanginya. Dikatakannya untuk mendapatkan fisik kartu kusuka, para nelayan yang terdaftar akan mendatangi 2 kantor bank yang ditunjuk sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi kemarin teman-teman penyuluh bantu perikanan pusat itu sudah koordinasi dengan pihak Bank BNI dan BRI. Nanti mereka akan langsung berurusan dengan user di masing-masing bank itu untuk nanti melakukan penyaluran ke nelayan yang kemarin terdapat di kusuka. Prosesnya nanti para nelayan ini nanti akan kita undang mereka untuk mereka hadir karena nanti ada belangko yang mereka harus tantangan sendiri oleh pemilik kartu kusuka. Lanjut Sardin, kartu kusuka ini selain dijadikan identitas pengenal pelaku usaha, juga akan dijadikan semacam kartu ATM ketika mendapatkan program-program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perikanan, yang nantinya akan diakses melalui kartu kusuka ini. Kita berharap para nelayan ini nanti ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan penangkapan ikan ataupun pemasaran hasil perikanan, pengolahan hasil perikanan, mereka bisa memanfaatkan kartu pelaku usaha ini sebagai tanda pengenal mereka mampu untuk akses baik untuk bantuan-bantuan sarana prasarana perikanan maupun bantuan-bantuan modal usaha untuk para nelayan ke depannya. Ditambahkan, fungsi kartu kusuka ini selain sebagai identitas pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, juga sebagai basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan dan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.